Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay Stay bold, bold, stay stay gold. Kembali lagi di acara kita yang kita beri nama Teman Sehat. Ya. Lalu, Lalu kita hari ini bakal membawakan sebuah podcast yang bertemakan tentang kebugaran jasmani ya. dan cara panduan berolahraga yang baik dan benar. Oh iya, pertama kali kenalin dulu dong kita siapa. Oke, dari tengah dulu ya, saya dulu mungkin ya. Nama saya Muhammad Fikri Haikal. Tak kenal maka kata sayang, nama saya Dimas Yudhita Hendriansyah. Nama saya Sakwa Alam Suwandi. Kami dari jurusan Teknologi Rekayasa Multimedia kelas S1 TRM 4202. Kami membuat podcast ini untuk memenuhi tugas mata kuliah olahraga. Betul sekali. Ya, kalian di sini akan berbincang dengan kami mungkin ya 15 menit ke depannya untuk membahas tentang olahraga. Semoga tidak bosan ya. Selamat. Stay tune. Oke, ya Bung Dimas. Menurut Bung Dimas nih, arti kebugaran itu apa? Seperti apa gitu? Kemampuan manusia melakukan aktivitas sehari-hari tanpa kelelahan. Menurut saya itu adalah kebugaran. Itu orang bugar pasti melakukan aktivitas dengan maksimal tanpa merasakan kelelahan. Oke, ini menurut Bung Alam, kesehatan itu penting atau enggak gitu? Penting sekali dikarenakan di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat. Begitu. Gitu. Oh, saya mau menanyakan dong, dalam menjaga kesehatan dan kebugaran, ada nggak sih tips-tips dari kalian gitu dalam melaksanakan kebugaran? Nih saya belakangan ini kurang fit juga kan, lagi musim hujan, terus banyak kegiatan kuliah online, tugas online itu apa ya, mengganggu kebugaran saya dan stamina saya. Ada nggak sih tips-tips dari kalian gitu? Ya, Bung Dimas. Saya memiliki sedikit tips untuk menjaga kebugaran ya di saat sekarang diserang COVID-19 ya kan Indonesia kan. Terus dengan banyaknya tugas online dan kuliah-kuliah online ini yang mendesak kita supaya jarang bergerak, saya punya sedikit tips solusi gitu. Ya setidaknya kita ada bergerak, aktivitas badan digerakkan gitu supaya keringat itu keluar, supaya tubuh kita pun bugar gitu. Setidaknya kita berjalan ya 30 menit lah dalam sehari gitu. Gitu sih. Ya menurut Bung Alam gimana? Ya menurut saya Bung Dimas, kita tuh harus menjaga pola makan yang sehat, tidur yang cukup, minum banyak air putih, jangan bergadang, soalnya kita butuh tenaga kita biar kuat gitu keesokan paginya. Kalau begadang kan ntar pasti lelah gitu, capean ya kan. Jadi makan yang sehat, jangan lupa minum susu gitu menurut saya Bung. Soalnya apa yang saya alamin itu, saya takut kan, lagi banyak musim penyakit, cuaca juga tidak mendukung, terus nggak bisa untuk melakukan aktivitas di luar gitu. Saya bingung harus ngapain gitu. Di luar hujan, tapi saya juga harus melatih kebugaran saya gitu. Ada nggak sih masukan-masukan dari Bung Fikri dan Bung Alam, gimana caranya kalau misalnya di luar tidak mendukung cuacanya, tapi kita masih bisa melakukan aktivitas kebugaran di dalam rumah gitu? Apa ada aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang harus kita lakuin, misalnya olahraga yang ringan-ringan lah yang bisa dilakukan di rumah? Ya, Bung Dimas, menurut saya Bung Dimas bisa kayak di rumah kan bisa push up, terus sit up, back up gitu ya, minimal 15 menit lah dalam sehari gitu biar tubuh juga bisa sehat. Kalau dari Bung Fikri ada yang nggak masukan ke saya? Ya saya sepakat sih apa yang dikatakan dengan Bung Alam ya. Squat juga bisa melatih otot paha dan push up pun melatih apa namanya sih, bicep ya. Bicep ya. Terus ada sit up yang mengencangkan otot perut, membakar lemak di perut, itu bisa dilaksanakan di rumah Bung. Dan itu sangat efektif gitu dilakukan pada saat yang kita sekarang ini lebih baik hashtag di rumah aja kan. Hashtag di rumah aja kita tapi tetap bisa sehat gitu. Dengan catatan tetap menjaga kesehatan, dan kebugaran. Kebersihan juga Sebagian dari iman. Nah selanjutnya dari saya ada pertanyaan nih untuk Bung Dimas dan Bung Fikri. Menurut kalian olahraga yang baik itu di pagi, siang, sore atau malam hari sih? Menurut saya ya Bung Alam, yang pertama tuh kita lebih baik kalau saya
dari penelitian-penelitian telah ada gitu, saya membaca tuh lebih baik di pagi gitu. Kenapa? Soalnya pertama, lebih cepat membentuk otot, kedua, membakar kalori lebih banyak, dan ketiga, lebih semangat. Jadi tubuh kita masih fresh di pagi itu dan kita bisa berolahraga dengan maksimal gitu. Kalau menurut saya sendiri, saya sepakat dengan Bung Fikri. Ya, sesuai literatur yang telah saya baca, emang olahraga lebih pagi itu lebih sehat karena kita dapat terkena sinar matahari pagi yang sinarnya emang bagus buat kita, dan udara pagi itu emang sangat bagus buat paru-paru kita. Betul. Itu yang saya baca dari buku-buku. Ya, dan di pagi pun polusi udara belum terlalu parah gitu. Udara masih segar, kita masih fresh kan. Terus terkena sinar matahari yang mengandung vitamin E, sangat bagus untuk kulit kan. Oke, menurut kalian berdua nih Bung, ya saya bertanya ke Bung Alam dulu ya. Sebaiknya olahraga dulu baru makan atau makan dulu baru olahraga? Menurut saya Bung Fikri, kita sebaiknya sebelum olahraga itu makan dulu 2 jam sebelum olahraga lah minimal ya. Makan, soalnya kalau misalnya kita makan sebelum olahraga itu langsung, ntar kita olahraga makanan yang ada di perut kita itu naik, takutnya gitu. Jadi kalau misalnya lari ini kita bisa sakit juga yang di perut gitu Bung Fikri. Iya. Nah, kalau dari saya tuh saya sepakat dengan Bung Alam. Tapi sesuai apa yang pernah saya baca itu 4 jam sebelum olahraga itu lebih baik untuk kita nggak makan dulu. Nanti pas 3 jam kita makan, 3 jam sebelum olahraga kita makan makanan yang ringan agar perut kita nggak terlalu kosong. Nah, 3 jam seterusnya kita kosongkan perut dan minum secukupnya untuk persiapan stamina kita di olahraga itu. Itu menurut saya, Bung. Apa lagi? Saya punya pertanyaan buat Bung Fikri dan Bung Alam. Ya. Apa sih pentingnya pemanasan gitu? Pemanasan dan pendinginan. Menurut kalian tuh penting gak sih itu dalam kita sebelum kita melakukan olahraga? Dan sesudah olahraga itu Dan pendinginan sesudah gitu ya. olahraga. Nah, menurut saya ya Bung Dimas, kita melakukan pemanasan itu penting. Soalnya pertama, otot-otot di badan kita itu masih kaku gitu. Jadi kalau langsung kita jebret langsung ke olahraga, takutnya nanti pada sakit-sakit gitu kan. Dan pendinginan pun juga penting itu supaya merilekskan otot kita yang sudah dipakai berolahraga supaya tidak tegang lagi gitu. Coba kalau dari Bung. Ya saya setuju ya dengan Bung Fikri. Jadi kita harus pemanasan dulu biar otot-otot itu tidak terkejut gitu kalau misalnya langsung lari gitu kan, awalnya lagi rileks tiba-tiba langsung lari gitu kan, jadi ototnya terkejut gitu kan. Ya pendinginan juga perlu, soalnya kalau udah kita capek gini seharusnya pendinginan biar otot-otot kita rileks lagi seperti semula gitu Bung Dimas. Saya juga ada pertanyaan lanjut dari pertanyaan tadi itu, dampak kalau kita nggak melakukan pemanasan itu apa ya? Kayak misalnya cedera atau apa gitu dampaknya? Dampak dari tidak pemanasan ya Bung ya, dampaknya itu yang pertama kram biasanya. Kram di area kaki, lutut, tangan, di mana-mana bisa terjadi kram itu bisa terjadi di mana aja, dan itu sangat fatal sih kalau sedang berolahraga. Ya saya tuh setuju sih dengan Bung Fikri. Ya dengan contoh aja, misalnya lagi berenang cuman nggak pemanasan kaki, jadi ntar bisa kram ini otot-otot betis kaki gitu Bung Dimas. Ya, malah membahayakan nanti kalau di kolam renang kan. Ya. Kram air. Nanya Dimas, menurut Bung Dimas. Nah ya menurut Bung Dimas ya, setelah olahraga itu baiknya minum air dingin atau air biasa sih, kan biasanya kita panas nih pengennya air dingin gitu. Menurut Bung Dimas itu bagus nggak sih? Kalau menurut saya ya itu jangan air dingin, karena ketika kita habis olahraga jantung kita tuh sedang memompa darah kencang. Tapi kalau kita minum air dingin itu takutnya nanti jantung kita bakal drop dan menyebabkan serangan jantung atau kematian mendadak. Dan jangan juga setelah olahraga tuh jangan langsung tiduran, karena bahaya juga buat kita. Banyak kejadian setelah olahraga mereka tiduran, rebahan, itu banyak yang nggak tertolong karena mereka habis jantungnya memompa kencang dan dia langsung tiduran. Oksigen juga kurang masuk ke dalam kalau kita misalnya habis olahraga tiduran. Oh iya, saya juga pernah tuh Bung, pas 3 minggu yang lalu saya kan olahraga kan, matkul olahraga.
Saya sudah lari, saya langsung tiduran kan, minum, habis itu tiduran. Nah habis itu nggak lama, habis itu perut saya naik kan, isi perut saya naik, habis itu muntah saya di tempat. Itu sih contohnya, salah satunya gitu. Nah. Itu Bung Fikri makan berapa jam sebelum olahraga sih? Saya makan 6:30 ya, pakai nasi kuning itu 6:30. Iya. Terus? Ya 6:30, saya makan 6:30 soalnya kan kata Pak Nunu ya, kata Pak Nunu kan, kalian ini kan kelas 9:30 gitu kan. Nah ya udah, kata makan itu 2 jam sebelum dilaksanakan, berarti 6:30 dong. Ya kan, 6:30 itu saya makan, minum. Nah habis itu berangkat ke kampus, habis itu saya tidak makan apa-apa lagi, paling minum doang gitu. Dan itu ya efektif gitu, tidak membuat ini, cuma kesalahan saya aja waktu itu, makanya isi perut saya bisa naik gitu. Tuh. Dan menurut saya pun setelah olahraga tuh lebih baik minum air yang tidak dingin tapi biasa aja gitu. Terus kalau bagusnya lagi juga hangat gitu. Gitu sih kalau menurut saya. Ya Bung, saya ada pertanyaan. Ini kan kita mau bikin podcast ini juga untuk memenuhi tugas mata kuliah olahraga kan. Ya. Kita itu adalah lulusan diploma yang emang nanti kerjanya adalah di lapangan gitu. Menurut kalian kita harus mempersiapkan kebugaran dari jauh-jauh hari atau nanti ketika kita udah kerja ya? Kan goals dari kita ada mata kuliah olahraga ini untuk menjaga kebugaran kita juga kan. Iya. Nah, dari Bung Alam dan Bung Fikri, apa ada jawaban? Ya, Bung Dimas, menurut saya kita harus berolahraga mulai dari sekarang ya. Soalnya olahraga sekarang kita akan mendapatkan goals itu di masa yang kedepannya gitu. Jadi tubuh kita tuh sehat di masa depan gitu. Yeah. Jadi mempersiapkan tubuh kita dari jauh-jauh hari itu. Ya benar sekali Bung Dimas. Saya sepakat sih dengan Bung Alam. Jadi gini Bung Dimas, di Telkom University ini, terutama di Fakultas Ilmu Terapan, kita dituntut untuk berolahraga. Soalnya kan kita anak vokasi nih kan, diploma, dan kita itu turun ke apa tadi kata Bung Dimas? Ke lapangan, Langsung gitu kan, langsung ke lapangan. Makanya kita harus memiliki kebugaran gitu. Makanya di Fakultas Ilmu Terapan itu satu-satu fakultas yang memiliki mata kuliah olahraga, yaitu untuk meningkatkan kebugaran mahasiswa gitu. Soalnya di fakultas lain itu belum ada kalau setahu saya mata kuliah olahraga ini. Sampai saya pun pernah ditertawakan gitu dengan teman-teman saya. Oh, apaan tuh matkul olahraga? Buat apa sih gitu kan? Aneh gitu kan. Tapi mungkin yang pertama kan belum tahu apa sih Iya. penting olahraga, Nah, apa sih penting itu. kebugaran. Betul sekali. Mungkin nanti ahai Iya. sakit dia kan. Karena fisik dia tuh nggak sekuat fisik anak vokasi. Iya, Oh, betul. Vokasi. Terima kasih nih untuk Bung Dimas dan Bung Alam Ya. karena telah sudi gitu hadir di acara ini gitu untuk mengisi acara kita yang bertemakan teman sehat gitu. Terima kasih. Saya Muhammad Fikri Haikal selaku moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada stable nih. Hah? Stable. Ah, telat ya. Udah yuk. Coba diedit.